Halo, selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke, salam vokasi untuk kita semua. Bagaimana, sudah siap untuk ujian lisan CPC? Ya, Bu. Siap, Bu. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan tersebut akan Ibu tanya satu persatu dulu, nanti habis itu baru kalian berlomba untuk menjawabnya ya. Ya, Bu. Oke, pertanyaan pertama untuk anak kami Wildan, ya. Wildan, Bu. Ya, Bu. jelaskan, bisa dengarkan. Jelaskan pengertian Ya, Bu. CPC. CPC adalah tempat atau ruangan khusus yang memenuhi standar keamanan untuk melakukan proses dan penyimpanan uang tunai. Intinya proses uang. Oke. Jadi dia adalah, Sudah, Bu. oke. Untuk Ahmad Yani. Ahmad Yani, Ya, Bu. bisa dengarkan? Ahmad Yani, coba jelaskan nih, apa itu pengertian CPC? Ahmad Yani. Ya, Bu. Yang lain boleh di mute ya, apanya mic-nya, di mute. Wildan sama Dedi, coba mic-nya itu dimatikan dulu. Diulangi soalnya, Bu. Ini untuk Ahmad Yani ya. Wildan di mute dulu mic-nya, Wildan. Ahmad Yani. Ya, Bu. Jelaskan pengertian CPC. Bisa menjawab Ahmad Yani? Oke, kita lempar untuk Dedi Saputra. Ya, Bu. Dedi Saputra, jelaskan pengertian CPC. Pengertian CPC adalah Cash Processing Center, adalah tempat atau ruangan khusus yang memenuhi standar keamanan untuk melakukan proses dan penyimpanan uang tunai. Intinya tempat proses uang. Oke ya. Lanjut. Pertanyaan kepada Ahmad Yani ya, Ahmad Yani. Ya, Bu. Ada berapa pembagian ruang dalam CPC? Ruang CPC secara umum dibagi menjadi 5, yaitu searching, loading, proses, packing, dan khazanah. Khazanah ya. Oke. Wildan. Wildan. Ya, Bu. Ada berapa pembagian ruang dalam CPC? Ruang CPC secara umum dibagi 5, yaitu searching, loading, proses, packing, khazanah. Ya. Dedi Saputra? Ya, Bu. Ya. Ada berapa pembagian dalam ruang dalam CPC? Ruang CPC dibagi menjadi 5, yaitu searching, loading, proses, packing, dan khazanah. Oke, selanjutnya untuk Dedi ya.
Jelaskan fungsi ruang sharing. Fungsi ruang sharing adalah ruangan yang digunakan untuk pemeriksaan untuk petugas yang masuk atau keluar dari ruang CPC. Gedung CPC hanya memiliki satu akses pintu untuk masuk keluar petugas. Ruangan ini dilengkapi kamera CCTV yang sudah terintegrasi dengan ruang kontrol. Oke. Jadi ruang sharing ini dia setiap sudut memiliki CCTV. Ya. Oke, untuk Ahmad Yani. Ibu, Jelaskan fungsi ruang sharing. ruang sharing ruang yang digunakan untuk pemeriksaan untuk petugas yang masuk atau keluar dari ruang CPC. Gedung CPC hanya memiliki satu akses pintu untuk masuk keluar petugas. Ruang ini dilengkapi kamera CCTV yang sudah terintegrasi dengan ruang kontrol. Oke ya. Wildan. Oke, lanjut. Ahmad Yani. Jelaskan fungsi ruang loading. Ruang loading adalah ruang yang berfungsi untuk tempat serah terima uang atau barang antara petugas CPC dengan petugas RPL dan CIT. Ya. Buat apa? Dedi? Ya, Bu. Jelaskan fungsi ruang loading. Fungsi ruang loading adalah ruang yang berfungsi untuk tempat serah terima uang atau barang antara petugas CPC dengan petugas RPL dan CIT. Oke. Oke, sepertinya teman kita Wildan ada kendala ya. Oke, Dedi Saputra lagi, Jelaskan fungsi ruang proses. Fungsi ruang proses adalah ruang proses yang tempat petugas CPC melakukan proses uang dari penghitungan, penyortiran, verifikasi, kesediaan, rekonsiliasi hingga penyimpanan. Oke, jadi di mana ruang proses ini dia adalah penghitungan, penyortiran, dan verifikasi keaslian, ataupun kita bilang dia bisa juga hingga penyimpanannya ya. Oke, lanjut kepada Ahmad Yani. Ya, Bu. Jelaskan fungsi ruang packing. Ruang packing adalah tempat pemrosesan uang dari pengelompokan, pengikatan hingga packing ke dalam plastik. Dedi Saputra. Ya, Bu. Jelaskan fungsi ruang packing, Dedi. Ruang packing adalah tempat pemrosesan uang dari pengelompokan, pengikatan hingga packingan ke dalam plastik. Oke. Di mana uang diproses dan dikelompokkan, diikat hingga packing ke dalam plastik ya, atau ngepack ya. Plastik. Oke, selanjutnya Dedi, jelaskan fungsi ruang khasanah. Ruang khasanah adalah tempat penyimpanan stok uang dan stok kaset
kaset ATM atau CRM berisi uang. Oke, Ahmad Yani. Ya, Bu. Fungsi ruang hasanah, coba jelaskan. Ahmad Yani. Uang khazanah adalah tempat penyimpanan stok uang dan stok kaset ATM atau CRM Ahmad Yani. Bagaimana Ahmad Yani? Oke, sepertinya Ahmad Yani juga ada kendala ya. Oke. Jadi ruang Ahmad Yani. Ahmad Yani bisa Ya, Bu. dengar saya? Nah, Bisa, coba Bu. jelaskan kembali fungsi ruang hasanah. Hasan, uang khazanah adalah tempat penyimpanan stok uang dan stok kaset ATM atau CRM berisi uang. Oke. Ya. Jadi ruang hasanah ini adalah ruang yang dibuat untuk penyimpanan stok uang yang sudah diisi ya, ataupun kaset yang sudah diisi uang ya. Lanjut ya untuk Wildan kembali ya, Wildan. Bisa dengar saya, Wildan? Ya, Bu. Bisa ya. Ya, Bu. Coba jelaskan dulu Wildan fungsi ruang proses. Ruang proses adalah tempat petugas CPC melakukan pemrosesan uang dari penghitungan, penyortiran, sertifikasi, keaslian, rekonsiliasi, hingga penyimpanan. Udah, Bu. Oke. Nah, selanjutnya jelaskan fungsi ruang packing. Ruang packing. Ruang packing adalah tempat pemrosesan uang dari pengelompokan, pengikatan, hingga packing ke dalam plastik. Ya. Setelah itu jelaskan fungsi ruang hasanah. Ruang khazanah adalah tempat penyimpanan stok uang dan stok kaset ATM, CRM berisi uang berangkas seukuran ruangan. Oke, selanjutnya ya. Satu lagi Wildan ya. Coba sebutkan jenis pembagian uang di CPC. Jenis pembagian uang di CPC ya. Uang layak edar atau ULE, uang tidak layak edar atau UTLE, rupiah rusak minor atau RRM. Oke. Ahmad Yani. Ya, Bu. Ahmad Yani. Coba sebutkan jenis pembagian uang di CPC. Uang layak edar atau ULE, uang tidak layak edar atau UTLE, rupiah rusak minor atau RRM. Oke. Oke, Dedi Saputra. Oke, nah, Dedi Saputra. Sebutkan jenis pembagian uang di CPC. Sebutkan jenis pembagian uang di CPC. Uang layak edar, uang tidak layak edar, rupiah rusak minor. Oke. Selanjutnya, sebutkan Dedi ya, Dedi. Sebutkan kegiatan proses uang di CPC.
proses penghitungan, penyortiran, verifikasi keaslian, rekonsiliasi, dan penyimpanan uang tunai milik klien teller. Oke. Ahmad Yani. Ya, Bu. Ahmad Yani. Sudah. Sebutkan kegiatan proses uang di CPC. Proses penghitungan, penyortiran, verifikasi keaslian, rekonsiliasi, dan penyimpanan uang tunai milik klien. Anda. Wildan. Ya, Bu. Wildan. Oke, sebutkan kegiatan proses uang di CPC. Wildan. Ya, Bu. Ya. Sebutkan kegiatan proses uang di CPC. Proses penghitungan, penyortiran, sertifikasi keaslian, rekonsiliasi, dan penyimpanan uang tunai milik klien. Klien ya. Oke. Selanjutnya Wildan. Petugas bisa. Petugas yang melakukan proses pengelolaan uang tunai di CPC disebut apa? Teller, Bu. Teller ya. Dedi Saputra. Ya, Bu. Petugas, ya, dengar ya soalnya. Petugas yang melakukan proses pengelolaan uang tunai di CPC disebut apa? Teller, Bu. Ya, disebut teller ya. Ahmad Yani. Ya, Bu. Petugas, dengar soalnya. Petugas yang melakukan proses pengelolaan uang tunai di CPC disebut apa? Teller, Bu. Teller ya, oke. Selanjutnya, soal selanjutnya ya. Ahmad Yani ya, Ahmad Yani. Sudah. Ada beberapa tugas teller yang juga menjadi bagian prosedur kerja di CPC. Sebutkan. Nah, coba sebutkan Ahmad Yani. Nah. Ahmad Yani bisa dengar saya? Oke, Ahmad Yani sepertinya sedang ada gangguan ya. Dedi Saputra. Ya, Bu. Dengarkan soalnya ya. Ya, Bu. Ada beberapa tugas teller yang juga menjadi bagian prosedur kerja di CPC. Coba sebutkan apa saja. Patching, packing, cash blanching, cash opening. Cash opening. List of name. Oke. Wildan. Ya, Bu. Coba sebutkan apa saja kerja ataupun tugas daripada teller. Wildan. Ya, Bu. Sedengar saya?
Ada Bisa, Bu. beberapa tugas teller yang menjadi bagian daripada prosedur kerja di CPC. Coba sebutkan apa saja. Passing, packing, cash balancing, cash of name. Oke. Muhammad Yani. Ahmad Yani. Ya, Bu. Oke. Ahmad Yani bisa gak ya? Coba sebutkan Ya, Bu. beberapa tugas teller yang menjadi prosedur kerja di CPC. Bisa diulang, Bu? Oke. Sebutkan beberapa tugas teller IC. Ya, namanya ini sepertinya ada gangguan ya. Kita lanjut ya, Wildan. Ya, Bu. Wildan ya. Oke, bisa dengar. Jelaskan prosedur masuk. Wildan. Ya, Bu. Soalnya apa tadi, Bu? Soalnya jelaskan prosedur masuk dan keluar di CPC. Satu, petugas masuk ke area luar CPC dan melapor ke dua, ke ruang loker petugas mengganti pakaian dengan seragam khusus atau model jumpsuit wearpack. 3, melapor ke satpam security area dalam CPC dan meminum susu yang telah disediakan. 4, memasukkan ke ruang searching untuk pemeriksaan body check pertama. 5, masuk ke ruang searching untuk pemeriksaan atau body check pertama. 6, masuk ke ruang operasional CPC membawa masker. 7, masuk ke ruang searching kedua. 8, masuk ke ruang utama CPC. 9, melapor ke SPV atau leader untuk mendapatkan tugas. 10, mulai bekerja sesuai arahan SPV. 11, setelah selesai bekerja kembali lapor ke SPV. 12, menuju ruang searching. Udah, Bu. Oke. Oke. 13, melapor ke satpam security. 14, selesai ke ruang loker. Selesai ke ruang loker dan mengganti seragamnya ya. Ya, Bu. Dedi Saputra. Ya, Bu. Jelaskan prosedur pemrosesan uang di CPC. Petugas masuk ke area luar CPC dan melapor ke satpam di gerbang. Oke, ulangi Dua. ya. Dedi. Ya, Dedi, Bu. soalnya dia jelaskan prosedur pemrosesan
uang di CPC. Oh, Proses uang di CPC. pemrosesan uang, Bu. Iya ya. Pemrosesan uang di CPC adalah satu, menghitung secara detail dengan menggunakan mesin atau manual. Dua, penyortiran dan pengelompokan berdasarkan denominasi. Tiga, membundal, mengepak uang sesuai denominasi dengan standarisasi dari ban atau ban BI PL. Satu ban 100 lembar, satu brut 10 ban, satu pack atau bal plastik 100 brut atau 100 ban 10.000 lembar. Satu, uang dikelompokkan sesuai jenis uang. ULE, UTLE, RRM. Uang disatukan per pack atau bal plastik. Membandingkan data dokumen OR dengan jumlah fisik uang atau rekonsiliasi. Jika terjadi selisih, lakukan verifikasi atau hitung ulang dengan ladder SPV. Penempatan uang di dalam khazanah dan siap didistribusikan sesuai permintaan klien. Bu. Jadi prosedur pemrosesan uang ini dia itu yang pertama harus dihitung dulu, ya, dihitung secara manual. Setelah itu dia disortir. Disortir ini dia kita harus bisa membedakan yang mana uang ULE, UTLE, dan RM ya. Setelah itu baru kita mengeban ataupun membandel, ya, ngepack ya. Dimana dia masih kalian ingat dan masih ini ya, satu ban itu ada 100 pack. Ini harus kita membandingkan data dokumen OR dengan jumlah fisik uang. Itu harus sesuai ya. Jika terjadi selisih, maka kita harus melaporkan dan harus memverifikasikan kepada leadernya ya. Oke. Selanjutnya Ahmad Yani. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Sebutkan ada berapa bagian atau unit kerja di CPC. Ahmad Yani. Ya, Bu. Sebutkan Bagian berapa bagian atau unit kerja di CPC. Bagian unit kerja di CPC dibagi 3. Bagian cash manajemen atau CM, bagian anjungan atau ATM, bagian packing atau support. Udah, Bu. Oke. Dia ada 3 ya, yaitu cash management, anjungan, dan packing ataupun support ya. Selanjutnya Wildan. Ya, Bu. Jelaskan job desk bagian atau unit kerja CM di CPC. Bagian CM merupakan proses penyortiran dan penghitungan uang yang berasal dari klien atau nasabah BCA. Bu. Selanjutnya Ahmad Yani. Ya, Bu. Jelaskan job desk bagian atau unit kerja anjungan atau ATM di CPC. Boleh diulang, Bu?
Jelaskan job desk bagian atau unit kerja anjungan di CPC. Bagian C, CM merupakan proses penyortiran dan penghitungan uang yang berasal dari klien atau nasabah BCA. Bisa itu salah ya Ahmad Yani ya. Di mana dia bagian anjungan ini adalah proses penyortiran ya dan penghitungan uang yang berasal dari kaset ya. Berasal dari kaset ATM. Oke. Dedi Saputra, Iya, Bu. jelaskan job desk bagian atau unit kerja packing atau support di CPC. Bagian packing atau support merupakan proses packing uang yang sudah melalui penyortiran. Oke. Sudah semua sudah menjawab soal yang Ibu berikan walaupun ada sedikit kesalahan ya Ahmad Yani. Jadi Ahmad Yani perlu nanti belajar kembali ya. Tapi Ibu anggap Bu. sudah lulus ya, sudah mencapai target ya. Dan kepada semua peserta terus semangat, terus belajar ya. Raih semua apa yang kalian inginkan ya. Semangat ya. Bu. Oke. Selamat berjuang di ya, dan kepada kalian semua dan kepada Bapak Muhammad Balkini, terima kasih telah meluangkan waktunya kepada